Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nugroho Heri Pramono selaku dosen pembimbing, dan selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Saya Devi Atika Rinjani selaku moderator. Di sini saya akan membimbing jalannya acara. Adapun anggota kelompok saya adalah Bagus Dwi Cahyo, Bima Raharjanto, Dina Agistiana, Iva Septiana Dewi, Lydia Rahma, Mahardika Dimas, M. Irfan Rozan, dan Wulan Febrianingrum. Di sini kami akan mempresentasikan tentang optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia. Langsung saja penyajian materi. Saya persilahkan kepada Bagus Dwi Cahyo. Yang pertama, zakat. Secara mikroekonomi Islam, zakat adalah bagian dari suatu produktivitas ekonomi karena zakat memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan, dan keadilan ekonomi pada masyarakat bawah. Sementara konsep ekonomi Islam yang melarang adanya riba, monopolistik, dan perlunya keseimbangan atau keadilan ekonomi yang secara aplikatif memiliki keterkaitan erat dengan sektor real atau upaya pemulihan ekonomi masyarakat bawah melalui produk-produk usaha ekonomi yang berbasis profit sharing atau non-bunga. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.D-291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Di Indonesia, selain ada lembaga amil zakat yang telah dibentuk pemerintah berupa BAZ mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, juga ada lembaga atau yayasan lain seperti Dompet Duafa di Jakarta, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, Yayasan Darut Tauhid di Bandung, dan Yayasan Amil Zakat di Lampung. Pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang, banyak sekali lembaga atau yayasan yang peduli terhadap masalah-masalah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan umat Islam. Revitalisasi dan optimalisasi zakat dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi dan penegakan hukumnya, termasuk perlunya dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat. Dengan masuknya pemerintah sebagai agen utama penggerak zakat, maka zakat nantinya bisa diharapkan membawa manfaat sebagai pilar redistribusi kesejahteraan nasional. Sehingga dalam pelaksanaannya kemudian, idealnya memang zakat dikelola oleh negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya ada infak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya, surat Al-Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa infak tidak ditetapkan waktunya seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun berpenghasilan rendah. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya kepada orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Pendistribusian infak sekarang ini pengelolaannya sudah mulai dikelola oleh beberapa lembaga yang kompeten seperti Basnas, Lasnas, dan beberapa BMT di beberapa daerah, kota, dan desa-desa di seluruh Indonesia. Pengelolaan ini amatlah penting mengingat dana sedekah merupakan suatu bentuk ibadah yang bisa menghasilkan pendapatan perekonomian yang cukup besar di kalangan kaum muslim. Dana infak yang dikelola oleh BMT tersebut tidak hanya disalurkan dalam bentuk uang secara tunai kepada penerima yang berhak, melainkan dapat pula terwujud dalam bentuk pembelian bahan-bahan usaha perekonomian demi peningkatan kesejahteraan tiap rumah tangga umat seluruhnya. Sedekah berasal dari kata sodakoh yang berarti jujur atau benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sodakoh sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non-material. Berlandaskan pada perintah dan hadis Rasulullah,
maka beberapa lembaga, institusi, dan badan-badan sosial keagamaan berlomba membangun kesadaran umat dengan memfasilitasi penampungan dan penyaluran dana tersebut kepada umat yang benar-benar membutuhkan. Bahkan sekarang ini sudah mulai dipikirkan bagaimana bentuk pendayagunaan dana-dana tersebut demi kesejahteraan umat seluruhnya, paling tidak dapat menyentuh bagi umat yang benar-benar membutuhkan. Wakaf dalam mengoptimalkan pengelolaan pengembangan wakaf di Indonesia serta untuk mewujudkan potensi ekonomi dari tanah wakaf yang jumlahnya mencapai 4,3 miliar meter persegi yang tersebar di 435.768 lokasi. Lahirlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan tujuan menjaga dan melindungi harta benda wakaf serta mengoptimalisasi pengelolaan agar wakaf berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia harus mendorong pelaksanaan penukaran harta benda wakaf dan mempermudah pengurusannya jika dengan penukaran itu harta benda wakaf menjadi semakin berkembang, produktif, dan bermanfaat. Sebaliknya, jika penukaran harta benda wakaf yang merugikan wakaf, seperti tanah wakaf letaknya menjadi tidak strategis, nilainya turun, tidak dapat dikelola dan dikembangkan lebih produktif atau lebih bermanfaat, maka Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia berkewajiban untuk melarangnya. Dengan kondisi tanah wakaf di Indonesia yang kebanyakan dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan pelayanan ibadah dan sosial sehingga tidak menghasilkan keuntungan ekonomi, padahal lembaga wakaf juga memerlukan dana untuk membiayai kegiatannya. Maka apabila terjadi penukaran harta benda wakaf, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia perlu mengupayakan agar harta benda penukarnya tidak hanya terbatas pada wakaf langsung, tetapi ditambah dengan wakaf produktif atau kombinasi antara wakaf langsung dan wakaf produktif. Beberapa kasus penukaran harta benda wakaf yang sudah selesai diproses oleh Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia telah berhasil mengubah pemanfaatan tanah wakaf yang sebelumnya hanya untuk memberikan pelayanan ibadah dan sosial, sekarang dimanfaatkan juga untuk wakaf produktif. Sekian presentasi dari kelompok kami, mari kita ucapkan alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat, dan saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.